Assalamualaikum, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe Dusuhi agar aku punya semangat bikin konten yang menarik. Langsung aja kita bahas cerita horor kali ini. Pasar Setan. Suatu hari, Pak Deku yaitu kakak dari ibuku akan mengadakan hajatan, menantu anak tertuanya. Untuk keperluan itu, aku harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami, jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan, maka kami akan membantunya. Awalnya aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cimorosewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri, menyusul rombongan lainnya terlebih dahulu berangkat. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Menjelang maghrib, aku tiba di Cimorosewu. Konyolnya, mendekati gerbang pintu Cimorosewu, aku justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi, karena tidak menemukan kamar mandi, aku pun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan. Namun, entah apa yang terjadi, selama hampir 1 jam berkendara, aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Kepanikan mulai melandaku karena hari mulai gelap dan di jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi, terasa mencekam. Dari ketinggian jalan yang kulewati, aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar beberapa kali, aku merasa lelah dan frustasi. Kemudian aku memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni. Rasa letih dan lelah membuatku ngantuk. Berbantalkan ransel dan jaket, aku baringkan badan pada dipan bambu rumah kosong. Aku tak tahu berapa lama tertidur. Tiba-tiba, gendang telingaku mendengar suara bising orang-orang yang berseliweran. Aku terbangun membuka mata. Tempat ini begitu ramai, bagai sebuah pasar. Bocah-bocah kecil berlarian, dan beberapa orang dewasa sibuk taruh-menawar barang dagangan. Aku senang karena tak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tradisional tersebut. Aneka macam jajanan dan kebutuhan dijual di sini. Penciumanku mengendus aroma lezat, sebuah makanan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. Sate. Teriak perempuan separuh baya yang menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. Maaf Bude, beli satenya ya, makan di sini, ucapku sambil duduk di dingklik yang tersedia di dekat jualannya. Aneh, perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus berteriak lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pada pendengaran. Aku coba sekali lagi sambil mencolek bahunya. Bude, beli, teriakku mengeraskan suara. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Kebingungan melandaku. Ada apa denganku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Tak membutuhkan waktu lama, keadaan kembali seperti semula. Ramai dan riuh selayaknya sebuah pasar. Nak, kalau lewat daerah ini harus salam. Sudah, ini dimakan dulu, gak usah bayar. Kalau belum sampai tujuanmu, jangan noleh ke belakang ya, kata perempuan penjual sate tadi, sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Anehnya, perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan. Merasa sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, aku segera pergi dari tempat itu dan mulai melahap sate itu. Setelah selesai makan, aku beranjak melanjutkan perjalananku. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang ya. Aku terus mengulangi kata-kata perempuan penjual sate tadi. Semakin kata-kata itu kuulangi, semakin perkataan itu mengusikku, memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku, memaksaku untuk menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru aku tinggalkan. Wah, saat aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang, aku kaget tak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kuduku berdiri seketika. Puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati. Kakiku lemas, meski begitu aku coba lari sekuat tenaga. Tetapi kakiku tak bergerak seinci pun. Aku mendekap mulutku, karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat melanda. Perutku serasa diaduk-aduk. Mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian aku berhenti, memuntahkan isi makanan yang baru saja aku santap. Kulepaskan dekapan tangan di mulutku. Seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikkan yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dengan memuntahkannya berkali-kali. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate, ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk.
lembek, dan menghitam. Aku terperanjat menyaksikan semua pemandangan ini. Berarti bukan sate yang kumakan, melainkan melatung. Aku kembali bergidik hebat membayangkannya.